netizen publik kayak kita-kita ini yang tidak punya kapasitas apa-apa, yang tidak punya jaringan network yang luar biasa, yang tidak punya sponsorship, yang pokoknya serba natural aja, mengalir begitu saja, itu juga jangan kalah dalam melihat, mendengar informasi-informasi yang mereka bikin sedemikian rupa, akhirnya menguasai diri kita yang memang tidak punya apa-apa. Itu jangan sampai kalah. Kalau ngomong bodoh kan terlalu kasar ya. Intinya jangan sampai kalah aja dan terlena. Itu. Hari ini pembahasannya masih seputar opini-opini yang terus mengalir liar tentang habaib atau habib. Ini juga sama. Publik, netizen, jangan juga akhirnya terseret, terjebak yang menuju kepada seolah-olah opini tentang habaib habib yang berkembang ini itu dibelokkan kemana-mana dengan liar, dibelokkan dengan tema-tema yang itu mengurangi substansinya atau esensi tentang opini habaib habib ini. Contoh yang paling mudah kita pahami adalah jangan sampai ini jadi masalah internal, case to case gitu loh. Masalah pribadi-pribadi yang muncul antara Gus Fuad Pleret dengan Habib Bahar bin Smith. Atau dengan Gus Arya Wali Medsos dengan yang lainnya. Atau konten kreator yang sering speak up tentang Habaib Habib ini, kemudian menjadi pertengkaran yang sifatnya itu pribadi. Itu sebaiknya kita ini netizen, publik yang menyimak terus opini-opini ini, jangan sampai malah ikut arus pertengkaran pribadi antar pribadi mereka. Nanti kan jadi kabur ini kan. Akhirnya apa? Nguap begitu saja. Terus ganti tema lagi. Nah, kenapa ini jangan sampai berhenti soal habaib dan habib ini? Ini semata-mata karena memang banyak sekali kalangan-kalangan di luar sana yang bukan konten kreator, bukan tokoh, bukan siapa-siapa, tapi selalu mengikuti perkembangan-perkembangan terupdate di media sosial. Dan yang hangat kan sekarang soal ini, soal Habib dan Habaib. Nah itu mempunyai pandangan-pandangan yang tersendiri. Contoh tadi masalah jangan sampai kita ini diseret malah jadi penontonnya melihat orang berkelahi di media sosial secara personal. Jangan sampai. Tapi bagaimana sekarang ini opini ini lebih di highlight-kan gitu loh. Apa ini istilahnya? Highlight ya. Lebih digarisbawahi lah.
digarisbawahi yang seperti apa? Yaitu tadi, karena sudah muncul tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang sudah mematahkan kitab segala macam sebagai koreksi dari tesisnya Pak Kiai Amiduddin, tapi tetap nggak bisa kan, terbantahkan kan, dan kalangan ini juga tetap lebih mempercayai tesisnya Kiai Haji Amiduddin ini yang menyebutkan sampai kapanpun juga tes DNA nasab sebagai keturunan Rasulullah itu tidak akan bakal terjadi. Nah, kemudian kalangan lain juga hampir sependapat dengan kalangan yang pertama ini yang menyebutkan, ya sudah itu saja yang sebagai patokan adalah tesisnya Pak Kiai Amiduddin. Udah nggak usah panjang lebar. Toh mereka juga tidak bisa mengkanter secara ilmiah kan. Nah, kalangan yang satu ini juga berpendapat begini, dengan bahasa yang gampang dimengerti aja sah. Gampang gampang di ngerteni, mudah, gampang loh, nggak wis rasa ngomong macam-macam tentang hal yang kadang-kadang susah dipahami juga gitu. Jadi gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada esensinya kan diciptakan Allah itu dari nur cahaya kan. Nah dari situ aja sudah, kalau dengan apa namanya, nur cahaya aja kan manusia biasa pun tidak bisa menggapai kan. Artinya secara kasat wujud nyata pun perangkat yang ada dalam diri Rasulullah SAW itu, perangkat fisik ya, seperti manusia ini, kan tidak seperti manusia biasa kayak seperti ini. Nah, memang benar, tidak menyangkal kalangan yang satu ini, ada pendekatan-pendekatan tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah bahwa memang Rasulullah banyak peristiwa-peristiwa macam-macam, tapi secara basic kan jelas Rasulullah diciptakan oleh nur cahaya, dan sampai hari ini juga tidak di apa namanya, dipublish, entah itu seperti apa wujud Rasulullah SAW itu kan, mukanya secara fisik lah, dengan meninggalkan jejak digital pun nggak ada kan. Nah, kalangan itu menyebutkan, gimana mau tes DNA-nya? Sebut saja dua kalangan ini kalangan awam lah. Karena kembali lagi kan, ini biar mudah dimengerti oleh masyarakat yang memang tidak, saya bilang tadi, tidak punya apa-apa gitu. Loh, satu kalangan berpendapat seperti itu, satu kalangan berpendapat seperti ini, dan kalangan yang lain yang ketiga ini berpendapat juga, kalaupun bisa dibuktikan secara DNA, para Habib yang ada di Indonesia ini, yang ada sekarang ini, yang sudah ratusan tahun ini, kan tidak pernah di actionkan kan, di apa namanya, dibuktikan atau pernah terjadi peristiwa tes DNA itu kan. Meskipun ada juga informasi-informasi, foto, video, gambar, ada peninggalan rambut Rasulullah SAW. Tapi ternyata tetap tidak bisa juga kan. Tidak pernah terjadi artinya. Nah, yang berikutnya, kalangan yang berikutnya yang keempat ini adalah, kenapa sih
Rasulullah SAW seorang nabi yang itu junjungannya umat muslim di seluruh dunia, kok dibikin mainan seperti ini? Memang kita levelnya, memang Rasulullah itu manusia biasa, kok dibikin mainan tes DNA untuk hanya sekedar meyakinkan bahwa para Habib dan Habib ini benar-benar cucunya Rasulullah. Kenapa seperti itu yang terjadi? Nah, kalangan yang lain juga berpendapat, udahlah kalau gitu Habib atau Habaib ini ya sudah, itu sebutan saja. Sebutan saja. Tidak jauh dengan kayak sebutan kiai-kiai yang ada di Indonesia ini. Pak Kiai, Pak Ustaz. Jadi tidak ada kasta gitu loh dalam dunia pemimpin agama, itu tidak ada kasta. Kalau ustadz itu begini, kalau ulama itu begini, meskipun tidak menampik juga bahwa nama itu juga sebagai identik, bukan nama, gelar itu selalu identik dengan keilmuannya. Ya itu tidak menampik, tapi ini kan masalahnya bukan persoalan akademisi identik, akademisi yang terus lulus mempunyai gelar terus dan lain sebagainya kan. Toh banyak juga orang punya gelar juga nggak bisa apa-apa, meskipun diklaim punya ilmu kan. Nah ini kan masalahnya umat, kemaslahatan umat seluruh seluruh dunia kan. Dan umat ini juga tidak hanya agama Islam aja, umat Islam aja kan, ada umat yang lain juga. Gitu loh, kalangan yang ini. Nah, dari kalangan 1, 2, 3, 4 ini akhirnya berkesimpulan. Terus akan menyuarakan tentang buktikan kalau betul-betul Habib terahnya Nabi Muhammad SAW, buktikan dengan tes DNA.